Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita bisa bergabung kembali pada kelas online hari ini. Langsung saja kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elvira Rosa, Lutfia Rahmahaliza, dan saya sendiri Dira Rahimia akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tujuan Hukum Islam atau Maqasid Al-Syariah. Pengertian Maqasid Al-Syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan jama dari maqsad, yang berarti maksud atau tujuan. Selain itu, maksad ialah hal-hal yang berkaitan dengan maslahah dan kerusakan di dalamnya. Sedangkan syariah secara bahasa ialah jalan menuju sumber mata air. Kata asyariah dalam Kamus Munawir diartikan peraturan, undang-undang, dan hukum. Tujuan hukum Islam atau maqasid al-syariah secara umum adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Maqasid syariah mencakup hikmah-hikmah di balik hukum. Maqasid syariah juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Maqasid syariah mencakup menjaga akal dan jiwa manusia, menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu, makna maqasid syariah adalah sekumpulan maksud, ilahiyah, dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. Maqasid as-syariah dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban. Di sini saya Elvira Rosa ingin melanjutkan penjelasan tentang cara menentukan maqasid al-syariah. Yang pertama yaitu seluruh ketentuan syariah memiliki maksud atau maqasid. Setiap hal yang diciptakan, dihapus atau ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dan tujuan tertentu, baik hal-hal yang termasuk dalam muamalah atau dalam hal ibadah. Yang kedua itu menentukan maqasid harus berdasarkan dalil. Jadi menentukan maqasid atau tujuan dari suatu syariah tidak boleh sembarangan. Harus ada dalil yang menjadi dasar dari tempat tersebut, karena pada dasarnya menisbatkan suatu maqasid atau tujuan atas hukum dalam Islam sama dengan kita menisbatkan kalimat dan hukum kepada Allah. Yang ketiga itu menertibkan maslahat dan mafsadat. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai itu ada 5: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hukum yang mengandung tujuan untuk memelihara kelima hal tersebut itu dinamakan maslahat. Nah, sedangkan setiap hal yang mendatangkan kemudaratan atau kerusakan itu dinamakan mafsadat. Dan yang keempat itu membedakan antara maqasid dan wasail dalam setiap ketentuan Allah. Maqasid adalah tujuan dari apa yang diperintah Allah untuk dilakukan ataupun ditinggalkan. Sedangkan wasail itu atau wasilah merupakan sebagai sarana mencapai tujuan dari suatu perbuatan. Materi yang ketiga adalah mengenai tingkatan dari maqasid asy-syariah. As-Saitibi membagi maqasid asy-syariah itu ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada daruriyah, hajiyah, kemudian yang terakhir adalah tahsiniyah. Pertama ada daruriyah, yakni suatu tujuan yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer, yang apabila tujuan pokok atau primer ini tidak dapat terrealisasi, maka akan mengancam keselamatan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ada 5 hal yang termasuk ke dalam daruriyah. Yang pertama ada memelihara agama, kedua ada memelihara jiwa, ketiga ada memelihara keturunan, keempat ada memelihara akal, dan yang terakhir adalah memelihara harta. Kedua, ada hajiyah atau tingkatan sekunder, yang mana jika kebutuhan ini tidak terwujud, maka tidak akan sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut
dengan adanya hukum rukhsah atau keringanan. Terakhir ada tasiniyah, yaitu tingkat kebutuhan pelengkap atau yang biasa juga disebut dengan tersier, yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi tidak juga menimbulkan kesulitan. Demikian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.